Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, welcome back to my channel ya. Kembali lagi bersama RM Farm Channel. Oke, untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya, bagaimana cara agar sukses atau agar bisa lancar dalam beternak entok, yaitu dengan mengutamakan ketelatenan ya teman-teman. Kalau ternak entok itu yang paling utama adalah telaten teman-teman ya, yaitu teladan dalam mengurus yang berkaitan dengan peternakan entok, seperti dengan telaten membersihkan kandang atau menjaga kebersihan kandang, serta teladan dalam mencari pakan-pakan cadangan atau pakan-pakan alternatif yang bisa dijadikan pakan saat nanti harga pakan melambung tinggi atau harga pakan mahal ya teman-teman. Jadi pakan-pakan alternatif ini sangat penting bagi peternak entok ya teman-teman, saat nanti harga pakan melambung tinggi atau harga pakan naik teman-teman. Karena kebanyakan peternak entok itu gagal dalam beternak itu dipengaruhi oleh faktor pakan ya teman-teman. Biasanya kalau pakannya mahal, kalau tidak bisa mencarikan pakan-pakan alternatif yang bisa dijadikan cadangan pakan, nanti biasanya menyerah ya teman-teman, menyerah di tengah jalan. Karena entok itu pakannya banyak ya teman-teman. Jadi kalau tidak bisa mencarikan pakan-pakan cadangan atau pakan-pakan alternatif, nah tentunya nanti akan menyerah ya teman-teman, dan entoknya dijual semua. Jadi tidak jadi ternak entok teman-teman, dan gagal dalam beternak entok. Jadi kalau bisa itu peternak entok itu harus mempunyai cadangan pakan ya teman-teman, seperti daun-daunan atau buah-buahan yang bisa dijadikan pakan ya, agar suatu hari kalau pakannya atau harga pakan mahal bisa dijadikan pakan alternatif atau pakan-pakan cadangan yang bisa menekan biaya pembelian pakan pabrikan teman-teman. Jadi nanti ternak entoknya bisa terus berjalan dan tidak pupus di tengah jalan. Karena entok itu sebenarnya hewan yang paling mudah dipelihara ya teman-teman, dengan pakan-pakan yang seadanya atau pakan-pakan alternatif yang seperti daun-daunan, sisa-sisa sayuran, itu doyan semua teman-teman. Jadi dalam segi pencarian pakan pun sebenarnya mudah teman-teman ya. Jadi tergantung dalam mencari pakan-pakan alternatif saja teman-teman kalau beternak entok itu, karena pakannya lebih mudah daripada hewan-hewan lain teman-teman ya. Kalau entok itu sebenarnya hewan yang paling rakus dan mudah dalam pencarian pakannya teman-teman. Dalam hal pencarian pakan-pakan alternatif seperti daun-daunan atau sisa-sisa sayuran, itu entok lahap atau bisa memakannya teman-teman. Jadi lebih doyan daripada hewan-hewan lain teman-teman ya. Nah, kalau di tempat saya ini setiap hari cuma saya berikan sisa nasi sama begatul dan dicampur dengan daun-daunan yang ada di sekitaran rumah teman-teman. Ini udah entoknya udah lahap ya teman-teman. Jadi untuk pakan entok itu sebenarnya mudah ya teman-teman, tergantung kita aja yang bisa atau tidak mencari pakan-pakan cadangan atau pakan-pakan alternatif yang bisa dijadikan pengganti pakanan pabrikan teman-teman, saat nanti
pakan pabrikan mahal. Nah, tentunya pakan alternatif ini sangat penting buat pengganti teman-teman. Jadi lebih baik kalau teman-teman mau beternak entok itu disiapkan untuk pakan-pakan cadangan dulu teman-teman ya, seperti menanam pohon pepaya atau pohon pisang atau yang lainnya yang bisa dijadikan pakan-pakan alternatif agar bisa menekan biaya pembelian pakan pabrikan teman-teman. Nah, selain dalam segi pakan, kita harus juga telaten dalam menjaga kebersihan kandang ya teman-teman, seperti melakukan penyemprotan setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali agar kandang selalu bersih dan bebas dari penyakit teman-teman ya. Kalau di tempat saya ini biasanya kalau untuk bahan atau bahan-bahan penyemprotan saya pakai karbol yang saya campur dengan air. Nah, ini sudah cukup teman-teman buat antibakteri agar kandang selalu bersih dan bakterinya pada mati serta kandang tidak bau ya teman-teman. Kita pakai karbol secukupnya dan kita campur dengan air secukupnya. Jadi kira-kira untuk takaran alat penyemprot ukuran 2 liter air. Nah, nanti kira-kira untuk pemberian karbolnya 3 tutup wadah karbol itu ya teman-teman, atau ditakar secukupnya saja tidak masalah teman-teman. Yang penting nanti airnya udah berubah warnanya jadi putih dan sudah harum ya teman-teman, agar bisa harum dan kandang tidak bau. Untuk penyemprotan sebisa mungkin merata ya teman-teman, seluruh kandang atau seluruh sudut-sudut kandang pastikan tersemprot merata teman-teman, agar nanti kalau ada bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit nanti bisa mati dan kandangnya bisa bersih atau steril teman-teman. Jadi penyemprotan ini juga sangat penting ya teman-teman buat kesehatan ternak kita. Jadi kalau kandangnya bersih nanti tentunya juga ternaknya akan sehat-sehat teman-teman. Dan selain buat mencegah atau antisipasi terhadap penyakit, penyemprotan ini juga berguna buat mencegah bau kandang ya teman-teman. Jadi kalau kita rutin melakukan penyemprotan seminggu 2 kali atau seminggu sekali, nanti tentunya kandang juga akan bersih dan tidak bau teman-teman. Jadi ini juga sangat penting untuk penyemprotan kandang secara rutin. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu ya video tentang sharing-sharing pengalaman saya tentang bagaimana cara agar sukses beternak entok atau agar beternak entok bisa berjalan dengan lancar. Oke, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, jangan lupa ikuti channel ini terus dengan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputaran entok teman-teman. Oke, sekian, terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.